Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel bisnis amatir. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Kembali lagi dengan channel bisnis amatiran. Bisnis amatir kok amatiran. Hari ini kita mau ke Yutun membahas yang kemarin. Terusannya yang kemarin apa ya? Yang eksekusi pentol bakso yang kasar itu. Ini kita mau ketemu dengan salah satu partner saya di Yutun. Coba nanti kita ngobrol-ngobrol gimana ya apa sih eksekusi nih sing lebih efisien, sing lebih ya intinya ben lebih bisa membantu sesama seperti itu. Namanya Mas Ragil, dia 15 tahun usaha kuliner bakso ini. Ya alhamdulillah beliaunya dipertemukan dengan saya kok di kondisi yang memang pas untuk kita berkolaborasi gitu. Jadi teman-teman, kembali lagi saya utarakan, lek pengen bisnis itu betul katanya Bob Sadino. Kalau teman-teman bilang, aduh aku bisnis ra duwe modal, gak punya ini, gak punya itu, sebenarnya itu bukan suatu alasan untuk menjadi penghambat kita. Saya alhamdulillah punya dititipi Allah 4 jenis usaha, dan semuanya alhamdulillah saya awali atau saya jalankan tanpa modal yang biasanya teman-teman bilang aku bisnis kan ada modal. Enggak, ini tanpa modal. Jadi bisnis awal saya itu namanya Mbah Koplak. Nanti di next video kita bahas itu Mbah Koplak. Jadi Mbah Koplak itu muncul ketika saya memang nggak punya uang sama sekali. Dari Nusa Tenggara Timur kembali lagi ke daerah saya Nganjuk ini, tidak bawa uang. Uangnya sudah dipakai di usaha di NTT sana. Ke Nganjuk ketemu teman, dia punya lokasi, terus ketemu teman lagi, dia bisa masak. Ya kita kolaborasi bertiga, jadilah itu Mbah Koplak. Yutun juga sama, ketemu temen yang punya lokasi, ketemu temen yang bisa masak, ketemu temen yang bisa pemasaran, kolaborasi tanpa modal. Terus ketemu ini jus tadi nggak fokus. Ketemu itu namanya Mas Ragil, janjian ke Yutun, dia malah ke sana. Coba nanti kita ketemuan di Yutun ngomong ini. Nah, saya ulangi lagi. Terus yang bisnis satunya namanya Lekjo. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Ketemu teman yang punya lokasi, ketemu teman yang punya duit, ya udah kolaborasi, akhirnya jadi Lekjo. Seperti itu. Mbah Koplak jualan ayam, si Yutun jualan bakso, Lekjo jualan jus, sama adalah satu lagi namanya Mas Mugi. Mas Mugi itu percetakan, dia fokusnya ke ini, pembuatan ini nggak ngomong aku rek. Ya pembuatan itu loh, desain kemasan. Jadi misalkan kemasan Mbah Koplak itu yang buat Mas Mugi.
Terus kemasannya Lekjo yang buat Mas Mugi. Terus kemasannya Yuton yang buat ya Mas Mugi. Jadi Mas Mugi ini lahir memang untuk itu. Mas Mugi juga sama, cari teman yang bisa atau jago di percetakan, ada teman yang punya tempat, udah kolaborasi jadi janganlah modal atau yang lainnya jadi hambatan teman-teman. Jadi yo apa yo, ayolah maju dan bergerak gitu loh. Jadi kadang-kadang kok cuma permasalahan modal dan sebagainya kok adalah alasan dimana kita itu malas sebenarnya, malas untuk memulai. Jadinya kita menjadikan gak punya uang, gak punya modal, gak punya ini, gak punya itu adalah kambing hitam untuk membenarkan tindakan kita biar tidak memulai usaha tersebut. Seperti itu. Gak boleh itu teman-teman. Yo, kok malah ngomong kayak karo arek TK wae. Gak oleh ngono korek. Jadi ojo sering mengkambing hitamkan suatu masalah sing pada intinya untuk membenarkan tindakan kita yang kurang tepat. Jadi nggak punya modal itu aslinya kamu malas, tenang, kamu malas, kamu nggak mau bergerak itu. Nah kamu mau bergerak, kamu mau cari apa ya, cari informasi lagi, cari komunitas, insya Allah itu gampang permasalahan modal. Zaman sahabat dulu, sahabat Nabi, sahabat itu sudah mencontohkan semua bisnis, semua tindakan kita di bumi ini ya, itu sudah dicontohkan oleh sahabat Nabi dan Nabi Muhammad. Kita tinggal nyontoh aja. Contoh, kau nek gak percaya Nabi Muhammad ini dilahirkan memang dari keluarga yang bukan seorang yang kaya, tapi dia dipercaya untuk menggembala unta. Berapa unta itu? 1000 unta apa berapa itu? Untuk menggembalanya ya tanpa adanya jaminan atau apa. Ya memang Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin saat itu, orang yang dapat dipercaya. Ya kita harus seperti itu kan gitu. Berarti kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya agar ya investor, teman, relasi itu percaya sama kita kayak gitu. Ada lagi satu lagi contoh, Abdurrahman bin Auf. Dia meninggalkan harta kekayaan dan anak istrinya dan ikut hijrah sama Nabi. Dan dia tidak membawa kekayaan sepeser pun. Akhirnya dia di tempat hijrah itu dipersaudarakan oleh Nabi ke kaum Ansor. Juga orang terkaya juga di situ. Dia ditawari seperti ini. Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, pilihlah salah satu dari istri-istriku yang kau suka, ambil separuh hartaku. Dan Abdurrahman bin Auf menjawab seperti ini, terima kasih wahai saudaraku, tunjukkan saya di mana letak pasar. Abdurrahman bin Auf juga nggak ada modal saat itu, namanya berhijrah ya. Dia cuma ke pasar, dia melihat pola perilaku, dia cuma mengambil barang A ke B gitu-gitu aja. Nek basa Jawane sahur nggawa atau basa terkenalnya ku maklar gitu. Bisa dan dalam jangka waktu 3 tahun apa 2 tahun Abdurrahman bin Auf itu menjadi orang terkaya di sana. Jadi nggak apa ya, jadi modal terus itu bukan menjadi suatu alasan kita nggak bisa berbisnis. Sahabat Nabi dan Nabi pun sudah mencontohkan, kita tinggal melihat aja terus di copy paste, selesai. Nah kita sampai ke YouTube. Cek, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Ragil ya Rek. Halo. Assalamualaikum. Assalam. Loh kok tak jawab deh. Ya kira sing tak omongne mau Mas Ragil, salah satu
apa rekanku, partnerku berkolaborasi. Aku nggih masker ya, aku ki patuh pada protokoler kesehatan. Masker itu saya carry di mobil. Mohon maaf. Ojo mbok tiru. Nyileh maskernya gak boleh ya nyileh ya. Ojo to. Terus ya Mas, kita ini pertama kali memutuskan kolaborasi cerita no. Ya. Jadi sebelumnya ya perkenalan dulu ya. Nama saya Ragil Ridho Rodok Caksono. mundur lek. Sirahmu separuh tuh netizen dia no. Rumahnya Baron Netane Real. Jualan bakso sudah berapa tahun ya? 15 tahun insyaallah. Ya di sana itu punya tiga tempat. Sebelum ketemu Mas Adit ini ya 3 tempat, terus kemudian belajar karena apa? Karena pas 3 tempat itu terdampak imbas tol. Jadi tempat saya itu di pinggir jalan raya. Terus kemudian omsetnya akhirnya turun. Terus kemudian ketemulah dengan Aja duduk to lek. ketemulah dengan komunitas itu lah, komunitas TDA tangan di atas, di mana komunitas itu tempatnya pengusaha. Terus kemudian di TDA itu kita kalau ikut di dalamnya itu ada namanya kelas mentoring bisnis. Lah kebetulan ini Mas Adit ini suhu saya ini mentor saya di KMP ini. Jadi kita terus memutuskan KMP, di KMP ini membentuk kolaborasi membuat suatu usaha. Jadi biasanya kan kalau KMP itu kalau teori saja, kalau nggak dijalankan kan uprus ya. Nah ini ilmu-ilmu yang kita dapat dari TDA kita terapkan di usaha kita. Alhamdulillah sudah berdiri Yutun. Jadi bisnis ini insya Allah dikumpulkan dari ya KMP tadi diambil apa jenenge ini campuran ya Mas ya, Jawa setengah Ora apa-apa. Kowe nek bingung maca skrip wae iki lho. Aja isine sih. Jadi kita kumpulkan potensi-potensi yang ada di anggota KMP ini. Misalkan saya kan sudah lama jualan bakso, kemudian ada alat dan bahan dan lain sebagainya yang bisa untuk buka usaha baru. Terus kemudian ada teman yang punya tempat seperti itu. Terus ada teman lagi yang jago di marketing, akhirnya kita klopkan. Ada masternya juga ini suhunya, Mbah Kopla ya seperti itu. Terus akhirnya alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan ya ini, berjalan 2 bulan alhamdulillah. Hampir 2 bulan. Alhamdulillah. Terus kemudian tujuannya kita kolaborasi ini ya, kita buat usaha baru ya. Bismillah, kalau harapannya bisa menolong banyak orang, bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Sebaik-baik manusia khairunas fi anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga ini bakso Yutun bisa bermanfaat untuk sama, bisa membuka banyak lapangan kerja, buka cabang di mana-mana, akhirnya bisa sukses sampai Nusantara ya. Mas Adit seperti itu ya. Iya. Intinya iki ben iso berkembang, ben iso membuka banyak lapangan pekerjaan. Wong Nganjuk iki ben terkenal ya. Terkenal Amin. Luar Nganjuk insyaallah. Amin. Nek pemuda-pemuda ini bersama-sama bergerak, bersama-sama berkreasi bareng-bareng insyaallah nek kita jadi satu itu luwih luwih banter mlakune. Ya rek ojo patah semangat, fokus ke depan, kini lebih ke arah fastabiqul khairat ya. Apa ya artinya? Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kayak ngono. Ini intinya juga usaha ini tidak cuma usaha, jadi kita itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Misalkan ada ini waktunya sholat ini Mas Sapa Mujib. Mas Mujib. Subhanallah ya, timnya hebat-hebat ini ada. Masya Allah tutup Iya. subhanallah. Masya Allah. Ini modeling nih. Itu Mas Mujib itu nek wayah sholat. Terus Mas Sidik itu misalkan menunggu pembeli juga sambil baca Quran, sambil mendengarkan murotal. Masya Allah luar biasa. Semoga barokah lah usaha kita ini. Amin. Ngono ya rek. Kon ojo Jangan lupa klik subscribe, like dan share ya, biar tambah maju.
Oke, Rek. Ya. Siapa tahu kita ke depan Allah menjodohkan kita ya bertemu, kita iso kolaborasi, kita iso membesarkan ekonomi kerakyatan po ya. Iki UMKM ya. UMKM iki menjadi naik kelas lah ini. Ya. Calon. Kita kabeh berhak untuk sukses. Kita semua berhak untuk berhak untuk merasakan merasakan kesuksesan lah intinya kayak ngono ya. Jadi aja menutup diri, wani ya Rek. Nek wani dan maju, bismillah pasti ada jalan. Betul, seperti itu. Ya. Oke ya Rek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Sorry mau ada beberapa perjalanan sih nggak tak rekam hari ini. Gara-gara HP ku panas ya, HP-nya panas. Gitu. Ini menuju ke Mbah Koplak. Tadi habis ngobrol-ngobrol sama Mas Ragil kan wis paham ya apa tujuan kita awal mulanya kolaborasi. Terus kita ketemu nih di mana. Jadi kayak ngono ku. Usaha itu gak mesti teman-teman semua harus mengeluarkan banyak dana, membangun semuanya sendirian. Ini cuma salah satu contoh atau cara. Mungkin ada teman-teman lain yang lebih simpel lagi. Kita nanti sharing-sharing, bisa ketemuan yang lokasi Nganjuk atau yang di luar Nganjuk bisa pakai apa? Zoom ya? Zoom atau video call bisa. Jadi gitu. Gak mesti kudu ngetoknya duit akeh. Gak mesti. Iku nek ngene sistem bisnis di IIBF namanya, Indonesia Islamic Business Forum. Itu namanya use people asset, use people money, use people networking, use people skill. Jadi kita mengkolaborasikan aset orang lain, terus uang orang lain, skill orang lain, terus jaringan yang dimiliki orang lain di dalam satu jenis unit usaha baru. Di situ nanti banyak orang yang berkecimpung. Memang secara pembagian ya memang dibagi, banyak orang akan lebih sedikit pasti, tapi itu akan seiring dengan pembagian itu akan lebih besar seiring dengan omset yang dihasilkan gitu loh. Dan nek omsetnya tinggi ya sing dibagi lek seperti itu. Dan jenengan atau teman-teman semua jangan berpikir bisnis itu hanya di satu tempat itu. Kembangkan bisnis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabang di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia masih luas, dunia masih luas. Jadi pikirannya harus terbuka ya. Jangan satu unit usaha terus dibagi-bagi. Wah, lah sithik no, gak oleh apa-apa. Oh ya enggak. Ya nek berpikir seperti itu jenengan nanti akan punya pikiran jelek. Iki nek berhasil, wah nek iki nek aku sendiri kan duitku saya akeh lah, nanti akan berpikir seperti itu. Jangan nanti keberkahannya berkurang. Ya kalau pengen lebih ya harus dikembangkan lagi, cabangnya lebih dibesarkan lagi, dilebarkan lagi sayapnya, kan kayak gitu. Ya ini mau sampai Mbah Koplak, pengen tahu Mbah Koplak kayak apa? Saya kita parkir dulu. Wes iki parkir dulu di sini. Set. Oke. Dek, ini gak apa ya Mas? Dek. Oh, maju ke wedi. Maju. Dek, wedi. Terus. Terus.
terus, hop, pun. Ya, itu namanya Mas Tutut. Dia spesialisasi parkir pesawat telepon. Selamat di sini, Mas. Oke, saya Mas ya. Oke, Mbah Koplak.